Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pertemuan kali ini adalah membahas materi jurnal umum. Materi jurnal umum akan dibagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan 1. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 5. Setelah mempelajari arti jurnal umum, kalian harus mampu menjelaskan apa itu arti jurnal umum dengan jelas dan benar. Yang kedua, setelah kita mempelajari fungsi jurnal umum, kalian harus mampu menyebutkan apa saja fungsi jurnal umum dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah kita mempelajari dan kalian mengamati bentuk tabel jurnal umum, kalian harus mampu membuat tabel jurnal umum dengan benar. Yang keempat, setelah membaca akun-akun, setelah kalian mengenal akun-akun yang digunakan pada perusahaan jasa pada umumnya, nah, kalian harus mampu mengingat akun tersebut, karena nanti ujian kita tidak akan melihat buku, catatan, atau apapun. Nah, yang kelima, setelah kalian mempelajari konsep penjurnalan, kalian harus mampu melakukan penjurnalan atas berbagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa dengan tepat dan benar. Jadi, anak-anak, kita mulai dengan pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu terdiri dari dua kata, yaitu jurnal dan umum. Nah, jurnal ini artinya adalah tabel yang mencatat setiap transaksi yang dapat diukur dengan uang yang dilakukan oleh perusahaan jasa dalam periode waktu tertentu dan dicatat secara sistematis dan kronologis. Sedangkan kata umum ini menggambarkan pencatatan atas berbagai transaksi, misalnya pembayaran sewa, pembelian, atau adanya investasi. Dikatakan umum karena mencakup semua transaksi. Sekarang kalian diminta untuk mengerjakan kuis arti jurnal umum. Setelah kalian memahami pengertian jurnal umum, kalian harus bisa menjelaskan arti jurnal umum dengan bahasa kalian sendiri. Dari kuis ini saya akan mampu mengukur seberapa kemampuan kalian dalam memahami arti jurnal umum tersebut dan apakah kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Sekarang kita membahas peran jurnal umum. Jadi, peran yang pertama yaitu mengungkapkan dampak transaksi lengkap. Jadi, setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa akan diungkapkan secara kronologis dan sistematis dalam jurnal umum. Nah, yang ketiga yaitu jurnal umum ini membantu perusahaan jasa untuk mencegah terjadinya kesalahan dan membantu dalam menemukan kesalahan, karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal itu akan mudah dibandingkan. Jadi ketika ada kesalahan itu akan terlihat. Setelah kalian memahami peran jurnal umum, kalian diminta untuk mengerjakan kuis peran jurnal umum. Nah, menurut kalian, kesalahan apa yang sering terjadi dalam pencatatan transaksi pada jurnal umum? Dari sini saya dapat mengukur apakah kalian telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari bentuk tabel jurnal umum. Jadi bentuknya itu terdiri dari kolom untuk tanggal, kolom untuk jurnal umum dan keterangan, ref, referensi, debit, dan kredit. Nah, pada kolom ref ini untuk sementara akan dikosongkan sampai akun-akun pada jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar. Sekarang kita membahas langkah-langkah penjurnalan pada jurnal umum. Yang pertama adalah analisis transaksi. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus memahami apakah transaksi tersebut perlu dicatat atau tidak, karena dalam transaksi yang dilakukan perusahaan itu tidak semuanya perlu dicatat. Contohnya, perusahaan merekrut karyawan yang akan digaji 1 bulannya 2 juta. Nah, itu tidak perlu dicatat karena merupakan transaksi yang belum terjadi. Yang ketiga, tentukan minimal 2 akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang perlu dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi, satu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak pada 2 akun minimalnya, karena itu bisa saja 3 akun atau bahkan lebih. Yang keempat, masukkan tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal dalam jurnal umum. Kalian sudah lihat tadi bentuk tabel jurnal umum. Nah, kalian masukkan tanggal terjadinya transaksi tersebut ke dalam jurnal
ke dalam kolom tabel pada tabel jurnal umum. Selanjutnya, kalian masukkan minimal 2 nama akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut ke dalam kolom judul akun dan keterangan pada tabel jurnal umum. Jadi, nama akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut kalian masukkan ke dalam kolom judul akun dan keterangan pada tabel jurnal umum. Keenam, masukkan mata uang dan nominal sesuai transaksi yang terjadi pada kolom debit dan kredit. Pastikan penempatan debit dan kredit sesuai dengan akun yang digunakan. Jadi, mata uangnya atau nominal pada transaksi tersebut kalian masukkan pada kolom debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Yang ketujuh, kosongkan kolom ref untuk sementara. Nah, jadi kolom ref ini akan dikosongkan untuk sementara sampai kalian memindahkan akun-akun pada jurnal umum ke dalam. Selanjutnya, kita membahas ayat jurnal sederhana dan majemuk. Nah, ayat jurnal sederhana ini adalah ayat jurnal yang hanya menggunakan 2 akun untuk satu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, pada tanggal 2 Juni, pemilik perusahaan Salon Indah membeli peralatan. Nah, biayanya itu adalah 500, dibayar tunai. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggalnya 2 Juni 2021 dimasukkan pada kolom tanggal. Kemudian judul akunnya yaitu peralatan yang debit dan kas yang kredit. Peralatan bertambah itu di debit dan kas berkurang itu di kredit. Sedangkan ayat jurnal majemuk merupakan ayat jurnal yang memerlukan 3 atau lebih dari 3 untuk mencatat satu transaksi yang dapat diukur dengan uang dan perlu dicatat yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Selanjutnya kita akan membentuk ayat jurnal majemuk. Contohnya pada tanggal 3 Juni 2021, perusahaan Salon Indah membeli perlengkapan. Telah dilunasi 250 dan sisanya akan dibayar pada 8 Juni 2021. Yang dilunasi adalah 250, sedangkan totalnya adalah 400. Jadi ada 150 yang masih belum dibayarkan. Jurnalnya yaitu jangan lupa masukkan tanggalnya, kemudian perlengkapan di debit sebesar 400, kemudian kasnya kita udah bayar sebesar 250, sisa utang usaha sebesar 150.